yang didesain secara modern untuk menumbuhkan rasionalitas. Namanya PSI yang sekarang. Anak muda ini. Lambang dari partai itu adalah bunga mawar. Arti dari bunga mawar adalah sosialisme, kesetaraan, solidaritas, demokrasi. Sekarang partai itu dikuasai oleh Kaisang. Karena tanya, Kaisang ngerti nggak apa itu simbol dari bunga mawar? Dia nggak paham. Jadi bayangkan partai yang didesain untuk menghasilkan rasionalitas secara irasional memilih seorang yang tidak paham tangkai mawar itu adalah lambang sosialisme. Musuh utama sosialisme adalah feodalisme. Jadi Kaisang masuk dalam partai yang berdiri sosialisme dengan perintah feodal. Apa nggak absurd? Bagaimana menyelesaikan supaya feodalisme di-crack? Gampang. Sesuaikan watak dari PSI hari ini dengan wataknya Kaisang. Itu yang diajarkan dulu oleh sosiolog namanya Wright Mills tentang sociological imagination. Untuk memahami perilaku individu, pahami konteksnya dan sejarah dari konteks itu. Sebaliknya, untuk memahami konteks, pelajari watak dari individu. Sociological imagination. Kita paling baik, bagaimana menyelesaikan ketegangan di Indonesia. Partai berasas sosialisme, tapi yang memimpin adalah seorang yang dari komunitas feodal. Lambang dari sosialisme adalah bunga mawar. Gampang. Sesuaikan konteks sekarang supaya simbol mawar itu tidak lagi dipakai. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya usulkan supaya langsung dibuat semacam rapat nasional atau kongres PSI untuk mengganti simbol bunga mawar supaya sesuai dengan feodalisme. Simbol apa yang sesuai dengan feodalisme Kaisang? Bukan bunga mawar, tapi kulit pisang. Karena dia paham itu tentang perpisangan, bukan tentang permawaran. Kan itu. Saya cuma pakai teori Wright Mills ya, ini ada teman sosiolog supaya aman. Dari luar. Jadi sebetulnya saya tadi teman yang menganggap saya tangguh. Ya memang kalau saya mengucapkan hal-hal yang bahkan dimaksudkan untuk membuka pikiran, harusnya saya nggak kena delik. Tetapi karena kekuasaan tidak tangguh, hari ini saya resmi diumumkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus bajingan tolol itu. Resmi kan? Jadi pasti akan diproses dan teman-teman saya akan minta supaya jadi saksi ahli nanti. Saya balik lagi pada soal kita hari ini. Kita mau memajukan demokrasi karena hanya itu satu-satunya peralatan yang masih bisa kita percaya. Seorang bijak mengatakan, demokrasi mengandaikan adanya manusia-manusia baik. Dibutuhkan demokrasi karena ada manusia-manusia baik. Tapi kalau semua manusia yang menjalankan demokrasi buruk, maka diputuskan berdemokrasi justru harus terus-menerus kita pertahankan. Jadi justru karena feodalisme masih berkembang, diperlukan demokrasi. Jadi jangan bunuh demokrasi, hanya kita pesimis. Nah karena itu kalau ditanya pada saya, Anda pesimis tadi atau optimis dengan keadaan, bagaimana kita mau mewujudkan itu? Pergi dulu pada keterangan Wright Mills, kita periksa dulu. Kenapa kita masuk kembali pada jebakan feodalisme? Bukankah kita udah keluar dari paradigma itu sejak reformasi itu? Kan intinya kita udah deklarasikan bahwa kita mau pindah dari otoritarisme, junto feodalisme, masuk ke wilayah demokrasi. Tetapi kalau kita pakai cara berpikir sociological imagination, imajinasi kita waktu pindah dari Orde Baru ke Orde Reformasi tidak final gitu. Kenapa tidak final? Kita menganggap bahwa seharusnya dari awal kita jangan pakai istilah reformasi itu. Itu imajinasi yang tanggung. Untuk pindah dari satu sistem yang otoriter pada yang demokrasi, itu kita pindah dari kegelapan seperti pada yang perang itu. Kan itu dasarnya kan. Orde Baru itu kegelapan. Tapi kita tidak paham apa yang maksud Raden Ajeng Kartini pada waktu itu. Karena itu kita menyulap istilah pindah secara radikal yang di dalam sosiologi disebut revolusi. Kita pakai istilah reformasi.
Istilah reformasi itu lebih lembek dari istilah revolusi. Kita ingin revolusi, tapi kita takut pakai kata itu karena itu terkait dengan Malaka, Marxisme segala macam. Jadi kita takut-takuti oleh istilah, maka kita pakai istilah reformasi. Revolusi itu perubahan kualitatif, reformasi adalah perubahan kuantitatif. Itu yang menyebabkan setelah kita masuk reformasi, bagian-bagian buruk dari feodalisme, bagian-bagian buruk dari otoritarisme masih masuk ke dalam sistem reformasi, carry over ke dalam sistem ini. Untuk ada meta yuridika yang mengingatkan kita bahwa seharusnya kita sudah berhenti dari awal. Tapi meta yuridika bukan partai, dia adalah kombinasi dari pikiran dan harapan itu. Tapi kita tetap ingin ada di situ. Jadi sekali lagi, kegagalan kita tidak menemukan kata yang tepat untuk mewakili keinginan kita. Kita pakai kata reformasi yang sebetulnya lebih cetek, lebih dangkal dari kata revolusi. Sekarang bahkan bukan reformasi, kita pakai restorasi. Lebih buruk lagi itu. Yes. Jadi kejujuran kita dalam analisis kita mesti finalkan. Gak ada urusan dengan sinyal Nasdem restoran, memang buruk pakai kata itu. Kenapa Nasdem bilang reformasi terlalu dangkal, kita balik pada revolusi? Dia pakai istilah restorasi untuk siksa. Jadi dari tata bahasa kita bisa tahu bahwa yang ini sebetulnya adalah ya semacam siksa aja. Yang ini mau jadi vibe saja. Jadi itulah yang terjadi. Tapi saya ingin terangkan hari ini bahwa kita tetap menginginkan ada keputusan radikal untuk meneruskan ide reformasi yang harusnya ada